Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi nih sahabat horor di channel YouTube Bayu Biru. Nah, kemarin Mimin sudah menyampaikan sekilas cerita sedikit. Sekarang lanjut nih. Langsung saja ya, kita mulai ceritanya. Jadi untuk saat itu juga, semua peserta diperintahkan untuk istirahat di tempat masing-masing. Setelah mendengar pengumuman dari Aryo, Denny dan Aji kembali ke base camp. Mereka sementara berjaga di base camp aula, hingga jam terus berputar menunjukkan jam 11.30. Saat itu, semua panitia sudah siap siaga dan berada di tenda serta di aula semua. Jadi malam itu di dalam sekolahan sampai di belakang tidak ada orang sama sekali. Karena tim gimmick pocong-pocongan sudah menaruh terlebih dahulu saat acara api unggun barusan. Hal ini diketahui dan dikuatkan lagi oleh Aji. Malam itu Denny yang kebagian untuk menyematkan tanda di pos 1, 2, dan 3 memulai aksinya. Denny kali ini berjalan sendiri ke belakang. Pertama yang ia tuju kamar kecil siswa untuk buang air kecil terlebih dahulu. Karena ia tak tahan menahan kencing dari tadi. Ia memulai berjalan sendiri sampai melihat kamar kecil yang berderet. Di jalan lorong yang dekat dengan kamar kecil ini, Denny melihat sosok wanita yang sedang berdiri sendirian. Lorong itu di atasnya ada lampu-lampu putih yang redup. Jadi jalan terlihat agak samar-samar. Semakin ia mendekat, Denny melihat wanita ini berpakaian putih-putih lengkap seperti seorang suster. Tapi pakaian yang dikenakan hanya seperti pakaian zaman dahulu. Sedang wajahnya suster ini berperawakan seperti gadis Eropa. Dia memakai sanggul putih kecil di atas rambut pirangnya. Wanita itu terlihat sangat cantik di malam itu. Denny sendiri waktu itu tidak mempunyai rasa curiga apapun terhadap sosok wanita ini. Denny yang mengetahui hal ini, dia langsung menghampirinya. "Ada apa, Mbak? Mbak kok di sini sendirian?" tanya Denny sambil berjalan pelan di depannya. "Lagi cari angin, Mas," jawab wanita ini terlihat menggibaskan kipasnya ke leher putihnya. "Oh, kalau begitu permisi Mbak ya, saya lewat mau ke kamar kecil," kata Denny sambil meninggalkan wanita itu sendirian di samping kamar kecil. Denny terus berjalan dan masuk ke dalam kamar kecil. Sekilas, Denny melihat deretan kamar kecil itu kosong semua, karena semua pintu terbuka di malam itu. Waktu Denny sedang membuka air di dalam kamar kecil, ia mendengar suara roda troli yang berputar pelan. Krek, 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 cip, cip.
Suara roda ranjang pasien yang berjalan dan sesekali suara deritan ranjang juga ikut bersuara. Setelah menyelesaikan buang air, ia langsung bergegas keluar kamar kecil. Saat Denny berdiri di depan kamar kecil, ia mematung seketika. Matanya melihat ke depan, ada sebuah ranjang pasien didorong oleh 2 orang suster. Satu di depan dan satunya di belakang. Denny memandangi dengan heran. Sebenarnya ini sekolahan apaan? Gumam Denny dengan pelan sambil meneguk ludah keringnya. Akhirnya Denny yang penasaran mengikuti suster-suster ini sendirian. Denny tetap berjalan pelan di belakang mereka. Lama-kelamaan, jalan mereka menuju arah di pertigaan lorong. Mereka membelokkan ranjang pasien ke arah barat. Sekian puluh meter, ranjang ini dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Ruangan itu tepat di belakang pos kedua. Waktu itu, di depan Denny, yaitu jalan berbentuk lorong, sudah dipenuhi suster. Suster setengah berdiri dengan pakaian zaman dahulu. Mereka berdiri berjajar dengan wajah ala Eropa semua. Hal ini menambahkan rasa penasaran Denny semakin menjadi-jadi. Kok bisa ya banyak bule di sini? Kapan masuknya mereka? Kata Denny dalam hati. Di tengah jalan lorong itu berhias lampu putih yang redup. Tapi Denny tetap mengikuti mereka dan memastikan apa yang terjadi. Tapi sebelum itu, Denny terlebih dahulu memasang tanda di belakang ruangan sebagai pos kedua. Baru sehabis Denny kembali lagi ke depan ruangan yang masih dipenuhi para suster. Sambil berjalan, Denny melempar senyum ke kanan dan ke kiri di lorong jalanan pada suster-suster itu. Sampai dia berhenti di sebelah pintu ruangan yang pertama. Yang pertama kali ia lihat ranjang dimasukkan oleh 2 orang suster yang pertama. Waktu kepalanya menoleh ke ruangan itu dengan pembatas kaca, Denny melihat beberapa orang berpakaian dokter zaman dahulu dan para suster sedang melakukan operasi di dalamnya. Ternyata di dalam sudah ada beberapa pasien bule yang sedang dioperasi. Pasien mereka juga seperti orang Eropa dengan berpakaian militer. Dalam hati Denny malah bingung malam itu. Loh, ini sekolahan atau apa ya? Kok malam-malam kayak gini ada operasi di dalam sekolah? Denny yang mulai takut berjalan cepat melewati suster-suster bule yang berjajar di lorong di kanan kirinya menuju pos 1. Setelah melewati kerumunan suster itu, Denny menoleh ke belakang. Pemandangan berubah malam itu. Semua suster yang tadinya cantik
Wajahnya berubah seketika menjadi hancur dan menyeramkan. Bau-bau amis darah malam itu juga ikut tercium kuat. Denny yang ketakutan berjingkat dan berlari kecil menuju ke barat. Denny berjalan menunduk mengikuti jalan dengan bantuan senter kecil di depannya untuk menuju pos 1 karena cahaya di gedung sebelah barat memang sangat minim. Gedung di sebelah barat sendiri itu sudah berbeda sekolah dengan gedung tempat kerja Aryo. Waktu memasuki areal depan gedung sebelah barat, telinga Denny mendengar di dalam gedung banyak orang meminta tolong. Tapi waktu itu Denny hanya sedikit melirik ke dalam gedung yang gelap. Malam itu Denny belum melihat apapun, hanya suara-suara yang keras bersahutan yang terus-menerus meminta pertolongan kepadanya. Saat Denny sudah sampai di ujung barat gedung, Denny mengikat tanda itu di sebuah pohon dengan tergesa-gesa. Tapi waktu berbalik arah, suasana di depannya sudah berbeda dengan barusan yang ia lewati. Gedung yang ia tadi lirik gelap itu tiba-tiba berisi manusia yang banyak sekali. Kira-kira gedung itu memanjang sampai ada 7 ruangan. Semuanya orang itu seperti rakyat pribumi. Mereka semua di dalam sebuah sel dengan penuh sesak berjejal berdesakan. Mereka semua bertelanjang dada dan hanya memakai celana pendek kain yang diikat. Denny tercengang melihat semua ini. Saat itu pandangan mereka semua tertuju pada Denny serta tangan-tangan mereka mencoba keluar disertai teriakan mereka yang kesakitan dari dalam bangunan itu. Saat masih berdiri di depan orang-orang yang meminta tolong, dari belakang Denny terdengar suara ringkikan kuda dan suara langkah kaki kuda mendekatinya. Mendengar suara itu, Denny menoleh ke belakang sebentar. Ia melihat ada 6 orang berperawakan tentara kulit putih dengan menunggangi kuda sedang menuju ke arahnya. Masing-masing dari mereka membawa senjata laras panjang yang dipanggul di belakang punggung mereka. "Hei, siapa kamu?" teriak sosok yang duduk di atas kuda. Denny yang ketakutan berlari secepat kuda untuk kembali ke sekolahan. Tapi pasukan ini tidak mengejar. Mereka hanya berjalan dengan kudanya, mencoba mengikuti dari belakang. Denny terus berlari sampai di ujung gedung yang berisi manusia pribumi ini. Denny yang berlari berhenti seketika dan menoleh ke depan gedung yang berada di kanannya, karena lagi-lagi ia mendengar suara keras yang ramai
dari gedung itu. "Tolong! Tolong! Dua! Dua!" Suara dari dalam gedung yang tak beratap itu terdengar juga beberapa kali teriakan minta tolong dan suara tembakan. Denny yang tak mau harus melewati samping gedung ini. Akhirnya ia berjalan pelan mengendap-endap sambil mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Sambil mencari pemandangan yang pas, ia juga sembunyi-sembunyi untuk menghindari kejaran pasukan di belakangnya. Sampai akhirnya Denny melihat orang pribumi duduk berjalan dengan posisi ruku. Mereka berderet 8 orang. Masing-masing orang dipegangi sampai 4 pasukan tentara Eropa. Mereka semua meronta-ronta kesakitan dan tubuhnya memberontak ingin melepaskan diri. Penduduk pribumi yang disiksa seperti binatang, ada yang tangannya dipotong, digergaji, dan dikuliti. Semua orang pribumi terlihat kesakitan dan berlumur darah malam itu. Hati Denny melihat hal ini sangat miris dan sedih. Tapi rasa takutnya juga semakin membesar malam itu, mengalahkan akal dan pikirannya. Sekilas ia melihat jika ada yang memberontak sedikit, pasukan tembak laras panjang di belakang mereka akan langsung memuntahkan pelurunya kepada para orang yang duduk ruku ini. Kengerian penyiksaan di saat penembakan ini membuat Denny spontan sangat kaget. "Masya Allah!" Spontan ucapannya yang keras membuat makhluk-makhluk itu menatap kepada Denny semua. Semua yang berada di tempat penyiksaan menoleh pada Denny. Dengan cepat tentara-tentara itu berlari menuju Denny berada. Denny sendiri sadar dirinya terancam. Dengan segenap tenaga, dia berlari dari lokasi itu. Tapi langkahnya malam itu ada yang aneh. Saat ia berlari dengan cepat, kakinya seakan-akan berlari di tempat. Dengan nafas engos-engosan, degup jantung yang meningkat, Denny terus berlari dan berlari sambil memejamkan mata. Sampai keringat mulai bercucuran, nafasnya pun mulai tak karuan. Saat ia membuka mata, tentara yang wajahnya berubah menjadi rusa itu sudah di depannya. 2 orang pasukan itu dengan menangkap kaki Denny, tapi Denny sendiri juga meronta bergerak bebas melepaskan diri dari tentara yang berwajah buruk ini. Sementara itu, pasukan berkuda sudah berada di ruang penyiksaan. Saat itu, Denny sempat melihat pasukan itu memandangi dirinya dengan berusaha melepaskan diri. "Mau kemana kau?" kata tentara Eropa itu sambil memegang kaki Denny. "Lepaskan aku, setan, anjing!" kata Denny dengan berteriak.
Semakin lama tenaga Denny semakin habis karena harus menendang-nendang tangan tentara itu tiada henti. Semakin lama tendangan Denny semakin habis, sampai akhirnya Denny berdoa sebisa-bisanya. Dan di saat menendang yang tidak beraturan, tangan tentara ini putus. Hal ini yang mengakibatkan Denny bisa lepas dari mereka. Merasa Denny sudah lepas dan bebas, dia berlari kencang sampai ke pos satpam depan rumah. Nafas Denny yang tersengal-sengal tak beraturan, sedang degup jantung yang kencang, rasa keingintahuan. Sedang degup jantung yang kencang, rasa kengerian dan ketakutan di belakang sekolah. Sekujur tubuhnya pun ikut bergetar menahan takut sejadi-jadinya. Waktu sampai di pos satpam malam itu kebetulan tempatnya kosong, jadi Denny langsung duduk berjongkok di depan pos. Dia sembunyi sendirian di pojok pos satpam. Kepalanya dibenamkan di kedua lutut, sedangkan kedua tangannya memegang erat-erat di atas kepalanya. Denny masih membayangkan apa yang dirasakan barusan, merasa pusing dan berat badannya. Suhu tubuh Denny saat itu juga mulai naik. Dengan baju dan kepala yang mulai berkeringat, ia mencoba menghilangkan kenangan menyeramkan sekuat tenaga yang tak mudah dilupakan. Tak berapa lama, penjaga malam datang ke posnya. Ia berdiri di depan melihat seorang sedang meringkuk sendirian di dalam pos. Rasa iba Pak Satpam muncul. Perlahan ia mendekati Denny. "Ada apa, Mas? Kok sendirian di sini?" tanya Pak Satpam yang sudah di belakang Denny. "Tidak ada apa-apa, Pak. Cuma kurang enak badan," jawab Denny sambil menoleh sedikit ke arah belakang sambil meyakinkan bahwa siapa sosok di belakangnya. Merasa yang menyapa adalah satpam yang ia tahu, Denny langsung berbalik duduk berjongkok menghadap Pak Satpam tua itu. "Duduk di kursi saja, Mas, atau saya antar ke panitia sekarang," kata Pak Satpam sambil menepuk pundak Denny secara perlahan. "Tidak usah, Pak. Saya mau istirahat sebentar di sini," kata Denny dengan memulai duduk di kursi pos satpam. "Oh ya sudah, Mas, silakan. Benar ini tidak apa-apa, Mas," kata satpam tua yang ikut duduk di sampingnya. "Benar, Pak," jawab Denny dengan membetulkan letak duduknya. Setelah itu Denny duduk di kursi dengan tetap tubuh masih bergetar, berkeringat dan menahan ketakutan. Keinginan Denny mau cerita dan bertanya kepada Pak Satpam terhalang oleh rasa malu dan sungkan terhadapnya. Sebab Denny sendiri adalah salah satu pembina di acara tersebut. Akhirnya Denny memutuskan untuk diam saja.
Sampai akhirnya dia teringat Denny masih mempunyai beban tugas satu lagi, yaitu menaruh tanda untuk jurit malam di pos ketiga. Malam itu Denny mau minta bantuan sama panitia, Aji sama Aryo, tapi rasa malu, sungkan, dan tak enak yang besar membayanginya dengan kuat. Sambil mengumpulkan keberanian dan kenekatan, Denny duduk terdiam agak lama di pos satpam itu. Dia lama memikirkan akan resiko keselamatannya malam itu. Sampai mata Denny melihat jam tangannya menunjukkan jam 12 malam lebih. Denny teringat acara jurit malam akan dilaksanakan jam 1. Jadi dia masih punya kesempatan waktu untuk memasang tendanya di pos ketiga. Sekian lama Denny terdiam. Akhirnya dia mulai bangkit. Memang tidak munafik, seberani-beraninya seseorang untuk tanggung jawab. Tapi rasa takut dalam hati kecil Denny juga masih tersisa. Akhirnya dia pun berdiri. "Pak, saya mau permisi dulu ya," kata Denny. "Oh, iya mas, beneran udah sehat?" tanya Pak Satpam. "Iya Pak, alhamdulillah sudah sehat, sudah membaik," sambung Denny dengan mulai berjalan masuk ke halaman sekolah. Kaki Denny terus berjalan merangsek ke depan halaman sekolah. Di tengah jalan, ia berpas-pasan dengan bersambung. Baik sahabat horor, di pos ketiga akan Mimin ceritakan di session selanjutnya. Bagi sahabat horor yang penasaran, jangan lupa tetap pantengin di channel YouTube Bayu Biro. Oke? Mimin undur diri. Apabila ada salah kata dan ucapan, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.